aja ya, berarti Pak Muslimin yang benar-benar. Pak Muslimin saya benar-benar. Oke, Pak Muslimin sudah siapkan alat tulis. Halo Pak Muslimin. Iya, Bu, udah siap. Oke, sekarang Al-Falaq ayat 1 dan 2. Langsung, Ibu. Ya. Ibu. Agak dekat, Pak. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Pak. Dideketin, Pak. Agak dekat. Nah, Yeah. lagi. Deketin lagi. Nah. Oh, stop. Udah. Op. Oke, Pak. Yang kemarin saya sampaikan materi untuk baca tulis udah udah disiapkan ya? Nggih, Pak. Bu, nggih, Bu. Ya. Oke, baik. Pasah grogi, Pak. Biasa wae. Kita deg-degan. Oke, baca nomor 8, Pak. 8. Ya, 8 dan 10 ya. Baca nomor 8 dan 10. Oh, nggih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin wa yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nomor 10 nggih, Bu. Bentar, sebelum ke nomor 10. Itu tandanya lam alif, Pak. Lam alif itu waqaf apa wasol? Yang mana, Bu? Nomor 8 tadi. Itu kan ada tanda lam alif kecil di atas. Itu waqaf apa wasol? Belum paham, Bu. Nah, seperti ini dengan penugasan. Oh, yang berhenti Itu sebentar. yang enggak berhenti, Pak. Itu wasol. Nggih, Bu, nggih. Oke, nomor 10, Pak. Silakan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Ka ha ya ain shad. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Oke, baik. Sekarang Pak Musbihin share screen-nya RPP. Share screen RPP, Pak. Oh, nggih, Bu, nggih. Sudah kelihatan gitu. Oke, sampun. Pak, untuk jenengan ini dipakai di kelas berapa, Pak? Kelas 5, Bu. Kelas 5, tema berapa? Temanya tema 7. Materinya apa saja, Pak, tema 7? Materinya nanti yang ini ada bahasa Indonesia, IPA, dan IPS, Bu. Bahasa Indonesianya apa, Pak? Bahasa Indonesianya tentang surat menyurat, Bu. Surat menyurat, terus IPA-nya tentang? IPA-nya tentang menyublim. Terus untuk IPS. IPS ya tadi yang IPS-nya apa? IPS-nya tentang mengisi kemerdekaan, Bu. Mengisi kemerdekaan. Oke, baik.
kita ke LKPD, Pak. Nggih, Bu. Iya betul, tergantung dengan model pembelajaran yang dipilih oleh Bu Fitri. Tapi tadi Bu Fitri sendiri tahu yang mengatakan saya kan hanya LKPD ini jenengan katanya gabungan dari mengamati jenis-jenis surat, Pak. Nggih, Bu. Iya. Nah, itu gambarnya kan rada jelas toh, Pak. Nah, kalau di situ ada yang pertama jenis-jenis surat. Ada di situ undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Yang resmi yang nomor berapa, Pak? Yang resmi yang pertama ini, Bu, yang ada kop suratnya. Nah, setengah resmi. Yang tengah ini yang tidak ada kop surat. cocok menggunakan PBL. Sama yang Oke, itu yang ujung setengah resmi. Berikutnya Terus yang tidak resmi. ini yang jenis undangan untuk Ramadan. Oke. Terus yang bawah, LKPD yang bawah tentang perubahan wujud zat. Wujud zatnya di sini adalah menyublim ya, Pak ya. Gitu. Menyublim itu apa, Pak? Perubahan wujud zat padat menjadi gas. Perubahan wujud padat menjadi gas. Contohnya apa, Pak? Kalau saya yang saya contohkan di sini kapur barus, Bu. Selain kapur barus, tahu nggak, Pak, yang lainnya? Tahu pewangi yang ada di kipas angin itu juga bisa. Iya, itu boleh. Ibaratnya dia kan menguap ngabar nih bahasanya wong Jawa. Ya kan? Tapi kalau tadi es keluar dari freezer itu ada uapnya, itu bukan menyublim. Kan biar nggak tegang, Bu, biar nggak tegang sama buang. Gas itu bukan hanya uap, Pak. Nah, gas di sini yang dimaksudkan menyublim itu dia membutuhkan energi panas. Jadi si kapur barus itu lama-lama hilang karena di dalam lemari itu dia ada udara panasnya kan, karena kan dia kan tidak dingin ya. Nah itu loh, Pak, ada faktornya di situ. Jangan semua yang menimbulkan asap karena dia dari padat menjadi asap menyublim. Wah bahaya siswane jenengan, ampun nggih. Maksudnya biar nggak tegang sama Bu Anggun, saya bingung ya. Alah, alasan wae. Tapi salah jawaban jenengan. Wong ini di biji kok. Wong ini kan di biji jenengan. Iso wae areng to, Pak. Areng panas ana kemodule kok jenengan arani menyublim yo ora oleh. Nggih, gitu. Nggih, ampun mahasiswa apa siswane jenengan bulet niku wonge. Oke. Terus kita ke mana tadi aku udah ngekek. Nah, ini kan soalnya jenengan di sini kan tuliskan 2 contoh peristiwa menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Tadi nembe dapat 2 loh, Pak. Berarti tadi kan kapur barus. Iku terus sama apa tadi yang minyak wangi itu ya. Oke. Kita lanjutkan ke bawah. Ke bawah. Ini yang mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan materinya apa toh, Pak? Untuk yang mengisi kemerdekaan itu fokusnya ke materi apa toh? Fokusnya nanti anak-anak itu bagaimana cara menyikapi tentang perubahan yang ada di negara kita setelah merdeka gitu. Jadi contohnya harus bagaimana gitu. Oke. Terus ini yang soal mengamati perubahan wujud benda itu di atas LKPD ini jenengan. Ini kan ada kayak praktikum ya, kamper. Ini jenengan yakin mau ngerjakan ini, Pak? Insya Allah yakin, Bu. Kan harus yakin katanya. Enggak kayak gitu. Ini kelas 5 ya, Pak ya? Iya, kelas 5. Karena hasilnya apa, Pak, kira-kira? Hasilnya apa, Pak? Ketika ada letakkan 2 buah gelas sebagai tungku, letakkan lilin di tengah gelas tungku, letakkan kamper ke dalam gelas aluminium, lalu letakkan di atas gelas tungku, nyalakan lilin dan biarkan beberapa menit. Kira-kira jadi apa, Pak? Nanti kan setelah lilin itu dinyalakan, terus kampernya dimasukkan ke dalam kaleng yang itu, nanti dibiarkan 10 menit, nanti kan anak-anak itu suruh memperhatikan apa yang terjadi gitu. Ya kan saya tanya, jadinya apa, Pak? Jadinya nanti butir-butir kristal, Bu. Butir-butir kristal, butir-butir kristalnya di mana? Gas itu, maksudnya kapur barus itu berubah menjadi gas. Nah,
Setelah Ah, melewati benda yang dingin, maksudnya atap yang dingin itu yang tutup gelas itu, nanti dia akan menempel di situ gasnya gitu. ditutup gelasnya mana tutup gelas? Gitu loh, jenengan kan cuma letakkan kamper ke dalam gelas aluminium lalu letakkan di atas gelas tungku. Kan gorengnya toh Pak. Iki toh, iki. Terus iki ana gelas. Kampere toh kene toh Pak. Kampere dilebokno ning gelas toh. Ngene toh Pak. Ini anggap wae lilin. Iki ben jenengan mboten salah, tak kandhani iki. Kan lilin toh Pak. Nggih toh, iki lilin. Iki tungku. Apa tungku? Gelas. Gelas aluminium. Terus kampere mbok lebokno kene. Nggih toh? Terus iki dipanasi. Ngoten toh? Nggih. Kristalnya di mana? Pertanyaan saya. Saya nggak dikasih tutupnya ya, Bu. Anu itu. Yo, makanya aku boleh tulisan tutupnya ning ngendi. Nggih, Bu. Nah, yang benar ya Pak, benar jenengan pun paham niku, tapi di alur-alurnya itu cara kerjanya kan nggak lengkap. Nah, niki makanya ditutupi. Nggih, Bu. Ditutupi toh. Lah, terus dinginnya mana Pak? Dinginnya. Jadi engko nek ketemu dingin, dia jadi ada kristal dinginnya ning ndi, Pak? Esnya ketinggalan, Bu. Aduh, kan. Esnya ketinggalan. Pinter no kok. Ning dhuwur tutup ini nanti dikasih es. Ya kan? Nah, si kamper yang sudah dipanasi, nanti uapnya itu kan terjebak di bawah tutup ini toh. Nah, jadilah kristal. Namanya nanti jadi kristalisasi. Ngoten toh maksudnya jenengan toh. Nah, nggih, tapi kan dereng genep no niku alure. Nggih, Bu. Ya, tak kandhani kok ben bener kok. Nggih, Bu. Lah kok nek kurang malah jenengan, lho Pak orang kon nggo tutup kok kon tutupi lah yo iki metra siswamu. Oke, kita ke soal Pak. Oke, kalau dari soal, indikator soalnya sudah sesuai dengan IPK-nya tentang surat-surat, kemudian tentang perubahan wujud, sama yang kemerdekaan itu kan. Terus di sini wih, tekan C6. C6 itu apa, Pak? C6 itu sepengetahuan saya nih, Bu, ya nanti kalau kurang ditambah. Itu apa namanya? Menciptakan. Menciptakan. Oke, Pak, kita cek ya, Pak, apakah itu benar benar menciptakan ataukah tidak. Coba dicek nomor 7, Pak, nomor 7. Nah, Halimah akan mengirimkan surat ke bapaknya. Ke bapaknya iki kok tulisan. Ya guru bahasa kan jenengan ngajar ke bahasa Indonesia masuk ke bapaknya ya orang tulisan ngene iki. Ke bapaknya. Materi bahasa Indonesia tapi bahasa Indonesianya enggak benar. Surat kepada bapaknya ngono to, Pak. Di Lampung. Nah, di Lampung iki lho, Pak. Di Lampung kuwi dine pisah apa gandeng, Pak? Bisa, Bu. Nah, nggih. Terus tentang syukuran, wadah syukuran. Sing bener piye Pak syukuran? Syukuran. Apa ya? Acara gitu. Nah, makanya dicek lagi nggih, itu tulisannya masih salah semuanya. Terus itu tetapi itu kan bare titik. Bare titik kudune apa, Pak? Besar toh, Pak? Nah, Halimah itu nama, di meja gandeng. Ya toh. Jangan rapat wali murid yang bener gandeng atau pisah iki koma karo koma, ya toh. Undangan rapat wali murid koma. Lah kuwi tatanan kalimatnya istimewa sekali itu pokoknya. Masih salah semuanya nanti disesuaikan. Manakah contoh surat yang paling mendekati atau cocok untuk digunakan oleh Halimah? Nah, ini apakah masuk C6, Pak? Terus terang mencipta, apanya yang dicipta? Gitu, enggak, ini kan berarti analisis toh, Pak. Masih C4 saja ini, Pak. Jadi dari cerita ini masih C4. Kalau C6 belum pas. Ya, saya ngeceknya yang C5 ke atas. Ojo dipaksa, Pak. Nek enggak iso ya ojo dinei. Enggak iso gawe nek enggak iso. C4 aja enggak apa-apa. Nomor 6, Pak, sekarang. Nomor 6, C5. C5 itu bagian apa, Pak? Kalau C5 C4 kan menganalisis C5
Ibu lupa kok. Ayo dieling-eling toh. Menyusun, Bu. Menyusun. Menyusun apa? Mengevaluasi, Oh, salah iya. satunya adalah kayak membandingkan, memeriksa, dan sebagainya. Nah, dilihat di situ nomor 6. Apakah sudah sesuai persamaan surat undangan resmi bla 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 bla. Nah, pertanyaannya loh kok lucu banget. Nah, yang termasuk dalam unsur-unsur bahasamu Pak, api Apple, ya Allah. Ya Pak ya, ini kira-kira apa Pak? Yang nomor 6 ini. Kira-kira C berapa Pak? Ini C4 Bu, kayaknya Pak. Ya boleh sih C4 boleh. Oke, berarti bukan C5 ya. Nggih, nggih. Terus oke, lah itu semuanya yang C5, C6 dicermati lagi ya Pak, yang pas mana, yang kurang mana. Oke. Nomor 14 Pak, jawabannya apa? Halo Pak. Nah, itu jawabannya apa? Jawabannya yang D, Bu. Kalau A, jawabannya apa Pak? Perubahan air mengering karena panas. Kalau ini namanya apa ya? Mengembun apa? Menguap. Menguap. Ya, menguap. B. Air menjadi butir-butir embun di pagi hari. Ya, ini mengembun, Bu. Yo, C. Pak, air mengering saat digodok. Kok bahasamu? Direbus Pak, kok digodok ya apa ya Allah. Ini sama ya kayak yang A ya. Sampun Pak Warti, kula monggo. Silakan tujuannya dibuka, Pak. Niki, Pak. Tujuan sampun ya. Nggih. Oke. Jenengan pakai metode pendekatan modelnya apa, Pak? Inquiry, Pak. Inquiry. Inquiry itu apa, Pak? Inquiry itu jadi menyajikan pembelajaran yang nanti siswanya itu bisa melakukan dengan eksperimen sendiri tentang pembelajaran tersebut. Mencari jawaban pertanyaan yang sudah disiapkan. Langkah-langkahnya. Pertama, inquiry. Itu biar di situ saja. Jangan diutik-utik, jangan kursornya nggak usah pegang kursor, Nggih, Pak. Oke. Sekarang langkah-langkah inquiry. Pertama itu mengidentifikasi. Yang kedua, merumuskan. Terus, ini saya nulis. Oke. Yang ketiga, lupa Pak, lupa. Siap. Oke, sekarang tak tanya lagi. Jangan digeser-geser nggak intinya ya. Nggih, Pak, nggih. Wes itu aja. Inquiry itu landasan teorinya teori belajar apa, Pak? Landasan teori untuk inquiry. Maksudnya gimana, Pak? Kan jenengan pakai inquiry toh pendekatannya. Nggih. Nah, inquiry itu landasan teorinya apa? Belum tahu, Pak.
Ini ujian jadi saya nggak bimbing kok. Nggih, Pak, nggih. Oke, sebentar. Kalau jenengan pakai RPP itu, tindakan jenengan ketika menarik perhatian atau memotivasi siswa itu lewatnya apa, Pak? Saya lawannya dengan kalau untuk surat menyurat itu dengan apa yang berhubungan dengan sehari-hari. Contoh misal menanyakan kepada siswanya, apakah orang tua kalian hari ini ada acara kondangan seperti itu misalnya. Itu. Apakah hari ini orang tua kalian ada undangan rapat gitu seperti itu. Oke, oke. Terus, jenengan pernah dengar TPACK, Pak? Pernah, Pak? Apa itu? TPACK itu singkatannya dulu apa? Enggak hafal, Pak, bahasa Inggris sih. Oh, enggak apa. Oke. Ketujuan. Ketujuan ketujuan ya. Coba tujuan nomor 1 dibaca. Dengan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan surat undangan. Sekarang nomor 1 itu jenengan uraikan unsur A, unsur B, unsur C, unsur D dalam tujuan pembelajaran. Hanya apa? Unsur A, B, C, D paham betul? Kalau membuat tujuan pembelajaran. Betul, Pak. Itu dasar, kalau nggak paham ya susah. Belum pernah dengar yang namanya audience, behavior, condition, degree itu. Materi saya dulu, jenengan kan pendalaman dengan saya ya. Oke, heeh. Audiennya siapa Pak itu, Pak? Audinya siswa, Pak. Terus B, behaviornya. Behaviornya mengamati. Behaviornya mengamati. Heeh. Kondisinya? Kondisinya mengidentifikasi. Degree-nya? Oke. Behaviornya apa, Pak? Behaviornya tadi mengamati apa ya, Pak? Behavior itu apa, Pak? Behavior perilaku apa ya, Pak? Perilaku yang ingin dicapai, bukan perilaku yang dilakukan. Iya, iya, Pak. Oke. Lanjut, ya. Iya, Pak. Nomor 1 tujuan jenengan itu medianya apa? Mejanya saya pakai surat undangan, Pak. Nomor 1. Dibaca nomor 1. Dengan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan surat undangan. Nah, medianya apa? Medianya teks sama surat undangan, Pak. Hah? Media yang Medianya? digunakan untuk pembelajaran. Media pembelajaran atau apa? Oh, enggak. Saya pakai PPT, Pak. Mana yang menunjukkan PPT di situ? Di rumusan tujuan jenengan itu loh. Ada kata PPT, betul? Nomor 1. Di sini enggak ada, Pak. Enggak ada. Oke. Seharusnya gimana? Dengan mengamati PPT gitu. Paham ya? Oke, Pak. Terus sumber belajarnya apa? Atau bahan ajarnya apa? Bahan ajarnya surat undangan, Pak. Surat undangan. Terus metodenya apa? Metodenya inquiry, Pak. Apa? Inquiry tadi.
Jenengan tadi menyebutnya pendekatan, sekarang metode. Jenengan tahu paham metode media metode pendekatan model apa enggak? Metode. Oh, metodenya. Metodenya Hmm. yang itu Pak, yang TPACK itu, cuma belum paham TPACK-nya. Bukan. Nomor 1 tujuannya itu dibaca, metodenya apa? Dengan mengamati siswa Dengan dapat mengamati siswa, dengan mengamati PPT siswa, dengan dengan mengamati mengamati slide PPT, kan gitu toh? Nggih, Metodenya apa itu? mengamati Pak. Mengamati. Nggih. Mengamati apa? PPT Pak. Terus ini pada level apa? Di tujuannya itu kompetensinya pada level apa? C berapa? Berapa? C berapa? Dengan mengamati. C2 apa ya Pak? C2 itu apa tuh Pak? C2 nanti siswa itu bisa menjelaskan perbedaannya gitu Pak. Perbedaan antara Itu ada kata menjelaskan betul. betul nonton Pak. Nah, kita kembali tujuan itu harus betul dulu, makanya kalau tujuan salah berarti salah ke bawah itu. Nanti Bu Anggun ketika PPL loh Bu, perumusannya ini. Itu ada interaksi antar siswa enggak? Kegiatan pembelajarannya. Ada Pak. Apa? Ketika apa? Ketika kita memberikan tugas siswa untuk berdiskusi untuk membahas tentang persamaan dan perbedaan surat undangan. Pada saat apa? Pada saat interaksi, tahu Pak, interaksi Pak. Interaksi berhubungan Pak. Nah, interaksi antar siswa itu ketika apa? Ketika siswa melakukan apa? Diskusi Pak. Diskusi. Di tujuan ada diskusi enggak itu? Coba ke bawah lagi. Tujuannya. Enggak ada Pak. Loh, lah ada piye? Ini jangan pisah-pisah Pak. Jangan pemahamannya pisah-pisah, enggak didasarkan pada tujuan. Sumber belajarnya apa saja Pak itu Pak? Sumber belajarnya saya ada teks untuk surat undangan, terus kalau yang IPA teks untuk ini apa menyublim, terus yang ketiga teks untuk mengisi kemerdekaan Pak. Yang ketiga. Ya. Jadi kalau membuat RPP atau pembelajaran itu patokannya di tujuan ya. Jadi tujuan itu harus betul dulu dan paham. ABCD itu nggak paham Pak. Yang saya tahu itu tadi jangan mengamati. ABCD itu singkatannya apa itu nggak tahu. Ya kalau A kan audiens apa ya Pak? B behavior. Kalau C competition apa? Di sini ini dasar membuat RPP harus paham itu. Nanti di ya. Pun Bu Anggun. Ya, suwun deh. Monggo Pak Musbihin boleh live. Iya Bu, terima kasih Bu. Pak Wardi, terima kasih. Yeah. Tapi tidak berpikir kritis. Ada juga yang seperti itu. Jadi hati-hati memunculkan istilahnya. Kalau di RPP-nya